Shalom anak remaja, apa kabar? Apa kabar selama satu minggu ini? Semoga kita semua baik-baik saja dan masih di rumah. Ayo yang udah masuk, yang udah join live, ajak teman-temannya biar kita bisa memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Gimana nih kabarnya? Udah lama kan kita nggak ibadah. Kita bersyukur selama ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Meskipun kita tidak kumpul bersama-sama, tapi kita masih bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dari live streaming. Ayo dong yang belum ajak teman-temannya biar kita bisa mulai ibadah ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau sorak-sorai bagi Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan.
Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pernyataan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini bisa menjadi rema, bisa kita lakukan Tuhan dalam sehari-hari Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, biarkan kami yang mendengar Tuhan dapat menerima firman Tuhan ini dengan segenap hati kami Bapa. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu. Kau berkati mereka Tuhan, sempurnakanlah mereka Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, dan Kau berkati mereka di setiap kehidupan mereka Tuhan. Ubah mereka Tuhan, perbarui mereka Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Thank you teman-teman. Oke. Haleluya. Ya, selamat malam semuanya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, senang bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah remaja ya, baik secara online, tapi kita percaya bahwa sekalipun ibadah online, saya berharap kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan saya percaya bahwa ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Amin. Semuanya akan memberikan manfaat, memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik lagi bagi teman-teman anak remaja pada khususnya. Ya, malam hari ini saya ingin membahas dengan sebuah tema tentang status. Ya, kalau kita berbicara status, seringkali kan kita teman-teman sering ada di media sosial ya. Kita sering memperhatikan, kita sering lihat status seseorang begitu kan, baik di WA, baik di Instagram, baik di Facebook, dan tanpa kita sadari kita senang stalking ya. Stalking itu apa sih istilahnya? Mengamati ya, mencari tahu ya status mereka, terus kita agak sedikit kepo kan begitu kan dengan status mereka, dan tanpa disadari bahwa hari-hari ini bahwa banyak anak-anak remaja di media sosial itu kehidupan mereka tanpa sengaja itu tergantung dengan status mereka juga begitu kan. Nah, misalnya mereka buat status sesuatu, terus mereka melihat, aduh, kira-kira status saya ini di like atau tidak ya, status saya ini diperhatikan atau tidak ya, begitu kan. Kita ingin mencari sebuah perhatian, kita ingin mencari sebuah pengakuan, dan ketika mungkin status kita itu di like oleh seseorang atau dibaca oleh seseorang, kita merasa bangga, kita merasa senang ya, apapun lah bentuk status yang kita buat. Dan akhirnya kita menjadi anak remaja yang wow, ternyata saya keren, wow, ternyata saya hebat. Tapi kalau mungkin status kita tidak menarik, mungkin begitu kan, status kita seperti orang pada umumnya, terus orang nggak kasih like, orang nggak terlalu komenin, orang nggak terlalu peduli status kita, kita merasa sedih kan begitu kan, kita merasa malu, kayaknya hidup kita merasa nggak berguna dan sebagainya. Nah, tapi kita harus mengerti dulu tentang tentang status yang akan kita tampilkan dalam kehidupan kita, karena status yang kita tampilkan itu sesungguhnya menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Status yang kita buat itu juga seringkali itu menggambarkan kita itu sedang apa ya, kondisi kita itu sedang apa hari itu. Nah, itulah status-status yang seringkali kita lihat, status yang sering kita upload di media sosial. Dan saya pengen teman-teman itu bijak dalam menggunakan media sosial. Amin. Dalam kita mengupload status kita, dalam kita menulis status kita itu, jadilah kita menjadi orang yang bijak. Jangan menjadi orang yang kebanyakan yang salah ya tentang status tersebut, sehingga akhirnya hidup kita tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Ya, jadi kita harus mengerti dulu hal ini. Dan saya berdoa biar setiap anak remaja di sini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, status hidupnya berubah. Amin. Apa yang mereka upload berubah. Amin. Apa yang mereka pasang di PP juga berubah menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saya nggak mau anak remaja. Terima kasih Kak Yesi buat aminnya yang begitu kencang.
Di sini ada Kak Yesi ya, tapi nggak kelihatan. Gak apa-apa, bagi Kak Yesi nggak kelihatan, yang penting Yesus terlihat katanya begitu. Asik. Jadi maksudnya begini, sampai mana saya jadi lupa tadi ya. Jadi maksudnya setelah saudara mulai khotbah ini, kita menjadi orang anak-anak remaja. Sekalipun kita masih remaja, kita masih muda, kita sangat bijaksana, kita sangat mengerti bagaimana kita mengupload status kita. Bukan berarti teman-teman nggak boleh mengupload status, boleh, tapi artinya status yang kita tampilkan di media sosial itu sungguh-sungguh menjadi berkat, sungguh-sungguh memberi motivasi. Orang yang membaca, orang yang melihat itu memberikan mereka termotivasi, mereka itu terberkati. Amin. Ya, dengan apa yang saudara tampilkan, ya. Jadi sekalipun saudara menjadi orang yang aktif di media sosial, tapi apa yang saudara lakukan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak menjadi pencibiran ataupun menjadi sebuah ejekan bagi banyak orang karena status kita yang konyol, kira-kira begitu ya. Status kita yang salah gitu, karena kita salah menilai tentang diri kita. Oke, saya akan membahas dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Kenapa saya membahas Efesus ini? Karena Efesus ini menggambarkan tentang bagaimana Allah itu mengangkat kita sebagai anaknya. Ya, jadi Efesus ini kalau secara keseluruhan saudara baca itu menggambarkan seseorang yang dulunya ada di di dalam kehidupan yang berbeda. Anggaplah dia katakan seseorang yang sedang mengadopsi seorang anak masuk dalam rumah tangganya, dan anak yang diadopsi ini harus belajar membiasakan diri menjadi ciptaan yang baru, ya. Yang tadinya mungkin dia anak jalanan, yang tadinya dia anak yang tidak dianggap, yang tadinya dia seorang yang tidak berguna, tiba-tiba ada seorang yang mengadopsi dia, mengambil dia masuk dalam kehidupannya yang berbeda. Nah, di situ dia harus berubah, di situ dia harus mengerti tentang statusnya. Nah, dalam Efesus pasal yang ke-1, saya akan bacakan dalam ayat ketiga terlebih dahulu. Itu sekalian perikopnya ya, dikatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan. Jadi laki-laki ya, jangan seperti itu. Jadi siapa dirimu itu menentukan status. Kalau kau mengerti bahwa saya diciptakan sebagai pria, saya menjadi pria yang luar biasa. Saya diciptakan sebagai wanita oleh Tuhan, saya menjadi wanita yang luar biasa. Mungkin keluarga kita seringkali ya, atau mungkin dalam kebudayaan tertentu seringkali ya, gender itu dibeda-bedakan. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah budaya atau keluarga, laki-laki itu dianggap paling hebat. Laki-laki itu dianggap lebih super. Bahkan dalam beberapa keluarga lebih menghargai ya namanya pria daripada wanita. Ya, seringkali dibilang bahwa warisan itu hanya jatuh kepada pria, wanita nggak dikasih apa-apa. Nah ini hal-hal seperti ini memang seringkali membuat kita akhirnya begini, kita tidak bisa menerima diri kita. Ya, kita sering kenapa saya nggak dilahirkan sebagai laki-laki saja? Kenapa saya nggak dilahirkan sebagai perempuan saja? Sebaliknya begitu. Nah akhirnya itu membuat error, membuat kesalahan dalam diri kita. Nah tapi Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan, dan di matanya kita itu sama. Yesus dikatakan amin. Ya, kamu laki-laki, kamu sama di hadapan Tuhan. Kamu orang yang Dia kasihi. Ya, di dalam ayatnya yang kelima dalam Efesus yang pertama dikatakan di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, jadi Tuhan menentukan kita. Jadi Dia sudah menentukan teman-teman anak-anaknya. Apakah laki-laki dan perempuan sudah ditentukan. Jadi banggalah dengan gendermu sebagai laki-laki ataupun gendermu sebagai perempuan. Amin. Jangan pernah mau mengubah gendermu tersebut, karena engkau sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya. Yang kedua adalah what I am. Ya, kita ini apa? Ini penting sekali. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah dikasihi, kita ini ditebus, ya, kita ini diampuni. Ya.
Kalau ditanya kan what I am belong to Jesus. Jadi kalau ditanya what I am, saya ini adalah milik Kristus. Teman-teman harus tahu dulu status saudara adalah milik Kristus. Saudara kalau namanya milik Kristus, saudara dikasihi, saudara diampuni, saudara diterima. Jadi tidak perlu kita membuat status yang aneh-aneh untuk kita bisa dikasihi, untuk kita bisa diterima. Nah, kenapa banyak anak-anak remaja membuat status yang aneh-aneh? Karena mereka tidak mengerti bahwa diri mereka sudah dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka itu sudah diterima oleh Tuhan. Jadi teman-teman itu sudah diampuni oleh Tuhan. Gak perlu harus buat hal-hal yang aneh-aneh. Istilah kata lainnya, gak perlu kita harus caper. Gitu, caper tahu ya, cari perhatian supaya kita diterima, supaya kita tuh disayang sama teman-teman kita. Saya masih ingat dulu, kenapa saya dulu waktu masih zaman-zaman sekolah itu saya nakalnya minta ampun, melawan guru lah, merokok lah, tawuran lah, ya pokoknya melakukan hal-hal yang konyol. Kenapa? Supaya saya itu diterima, supaya saya itu disayang sama teman-teman saya, supaya saya bilang tuh hebat dan segala macam. Nah, kita harus mengerti kita adalah milik Kristus. Amin. Kita dikasihi, kita disayangi, kita diampuni. Ya. Di dalam ayat 7, sebab di dalam Dia, Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya mau kasih tahu teman-teman, ketika engkau percaya kepada Kristus, ya, engkau diselamatkan. Engkau diselamatkan bukan karena hasil usaha. Artinya ketika percaya pada Yesus, hidupmu diampuni. Amen. Engkau ditebus, engkau dikasih oleh Tuhan, engkau diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Mungkin orang lain tidak bisa menerima kita apa adanya, tapi ada Kristus yang bisa menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Nah, yang ketiga, apa yang menentukan status seorang, yaitu what inside me, apa yang ada di dalam saya. Seringkali kita kan merasa bangga, ya kan, dengan apa yang ada dalam hidup kita. Misalnya, kita punya prestasi, ya kita bangga dong. Juara 1, upload status, gitu kan. Terus apa lagi? Dapat piala, juara, ya upload status, kan begitu kan? Nilai terbaik, upload status. Kita ada sebuah kebanggaan dengan apa yang kita punya, apa yang kita banggakan, prestasi misalnya begitu kan, atau sesuatu hal yang orang lain gak miliki kan gitu kan, kita upload. Ya kita punya handphone baru, ya keluaran terbaru, apalagi pokoknya sesuatu hal yang membanggakan kita, ya. Tapi saya mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa kita harus mengerti apa yang ada dalam hidup kita. Itu dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kalau ditanya apa yang ada dalam diri kamu, saya mau kasih tahu, yang ada dalam diri kamu bukan prestasi. Yang ada dalam diri kamu bukan suatu hal yang orang lain bangga-banggakan, bukan. Tapi yang ada dalam diri kamu yaitu pribadi Roh Kudus. Itu lebih dari segalanya. Itu lebih dari prestasi. Itu lebih dari kekayaan. Itu lebih dari semua yang dibanggakan oleh manusia. Kamu punya Roh Kudus. Roh Kudus ada pribadi Allah yang ketiga yang tinggal dalam diri kamu. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia itu ada dalam diri kamu. Jadi kamu nggak perlu harus melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang aneh, ya, supaya merasa diri kamu itu bernilai. Tapi kamu bernilai, kamu berharga karena ada pribadi Roh Kudus dalam diri kamu. Ya, sekalipun kamu tidak berprestasi, nggak jadi masalah. Sekalipun kamu nggak punya banyak uang, nggak jadi masalah. Sekalipun kamu nggak punya mobil, kamu nggak punya rumah, nggak jadi masalah. Bukan itu yang menentukan status kita. Tapi yang menentukan status kita adalah kamu punya Roh Kudus, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kamu,
yang selalu menghibur, yang selalu mengingatkan. Makanya apapun keberadaan kamu, tetap selalu punya hubungan dengan Roh Kudus. Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan kau. Dia mengerti, dia tahu apa keberadaan. Orang lain belum tentu bisa mengerti dan mengetahui keberadaan. Tapi Roh Kudus, dia tahu apa keadaan hari ini. Jadi jadikan Roh Kudus tempat di mana engkau bisa mencurahkan hatimu, berbicara dan sebagainya. Makanya saya kadang bingung, anak-anak remaja mencurahkan isi hatinya di media sosial. Ya, yang baca banyak, tapi yang mentertawakan juga banyak. Ya, doanya di media sosial. Ya Tuhan, bisa begitu kan? Tolonglah aku, masukin Facebook. Emang di Facebook ada Tuhan ya? Kadang saya lucu lihat anak remaja tanpa disadari mereka mengupload hal-hal yang konyol gitu loh. Bukan berarti nggak boleh berdoa, boleh sih berdoa, boleh sih curhat sama Tuhan, tapi nggak perlu kita expose gitu loh. Kita berdoa di Facebook, emang ada Tuhan di Facebook gitu kan? Jadi kita salah mengerti, salah konsep. Tuhan ada dalam hati kita, amin. Tuhan bukan ada di Facebook ya, Tuhan ada dalam hati kita. Kita nggak perlu harus mencurahkan semua yang pergumulan kita di Facebook. Aduh lagi nggak ada duit nih, gitu kan? Apalagi ya, TV saya rusak, gitu kan? Ya kuota saya habis, gitu kan? Oh Tuhan tolonglah berkati kan? Jadinya lucu. Jadi saya mohon anak remaja tidak terlibat dalam hal seperti ini. Jadilah bijak, yang setuju katakan amin. Ya, jadilah ketika engkau punya masalah pergumulan, udah cukup engkau dan Tuhan yang tahu. Yang setuju katakan amin ya. Gak perlu kau harus expose sampai seluruh dunia membacanya, gitu ya. Tapi kau tidak mendapatkan apa-apa, kau tidak mendapatkan pertolongan. Pasti mungkin yang baca mungkin ya udah sabarlah kan begitu kan, ya udahlah. Tapi mungkin sebagai orang mungkin akhirnya menyedihkannya apa-apaan sih? Emang di Facebook ada Tuhan, apa di Instagram ada Tuhan apa? Kan begitu kan. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang kurang bijak. Kan kita sebagai anak Tuhan harusnya mengerti bahwa kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ya. Jadi jangan sekali-kali ya kita akhirnya konyol untuk mengupload status kita karena kita tidak mengerti what inside me. Ya, apa yang ada di dalam diri saya. Nah yang selanjutnya itu yang harus kita miliki, apa yang kita pertanyakan, what I have. Apa yang saya punya. Dalam Efesus 1 ayat 3 di situ dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wih, teman-teman, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah mencurahkan segala berkat rohani di dalam kehidupanmu. Jadi saya percaya begini, anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Gak ada yang amin. 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 Gak ada yang kekurangan. Sebab dia katakan dia telah mencurahkan segala berkat rohani dalam surga. Gak ada yang kekurangan. Anak-anak Tuhan yang percaya pada Kristus pasti hidupnya berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Amin. Ya. Ingat ketika saya berbicara soal berkat, tidak hanya berbicara soal uang ya teman-teman, tapi ada banyak hal. Berkat itu banyak hal. Ya. Saya percaya anak Tuhan tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan sukacita, amin. Tidak kekurangan apalagi damai sejahtera, karena segalanya berkat orang sudah dilimpahkan. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, kau tinggal ambil karena Tuhan sudah menyediakan. Ya. Dan surga, kau tinggal ambil. Jadi sesungguhnya tidak ada anak-anak Tuhan yang miskin, tanda kutip ya. Tapi yang ada adalah anak-anak Tuhan itu selalu diberkati. Ya. Kalau saya berbicara soal miskin, jangan bilang begini, Kak, tapi kan saya nggak punya uang, kan gitu kan? Berarti saya miskin. Oh, belum tentu orang yang nggak punya uang itu belum tentu miskin, teman-teman. Apakah orang yang punya banyak uang bisa dikatakan kaya? Ada juga orang yang punya banyak uang tapi sesungguhnya hidupnya miskin. Ya. Yang tidak ada uang belum tentu dia miskin. Tidak ada uang bukan berarti dia miskin. Ya. Orang tidak punya uang tapi dia kaya akan pengetahuan, dia kaya akan hikmat. Ya. Hidupnya bisa berguna. Itu berarti hidupnya diberkati. Ya. Tapi apa artinya kita punya banyak, punya segalanya, ya punya harta banyak, tapi kita tidak bisa menjadi berkat? Itu belum kaya. Tapi waktu hidup kita bisa menjadi berkat, itu hidup saudara kaya yang sesungguhnya. Ya. Karena Yesus waktu di muka bumi itu, dia tidak
Wah, nggak seperti orang lain, uangnya langsung melimpah-limpah seperti itu, enggak. Ya. Tapi Yesus hidupnya kaya. Karena apa? Dia memperkaya, memberkati semua kehidupan orang-orang yang dia jumpai. Ya. Sekalipun dikatakan, Yesus pernah bertanya, Tuhan, di manakah tempat tinggalmu? Ada yang tanya kan begitu kan, kalau sudah baca di Injil. Tuhan bilang, mari lihatlah, anak manusia tidurnya apa? Cuma pakai apa? Pakai batu. Dia hanya apa? Ininya saja alas kepalanya dari batu. Ya. Apakah dia miskin? Enggak. Dia sangat kaya. Dia lahir di mana? Di palungan. Kalau kata orang miskin kan begitu, masa lahirnya di palungan. Tapi sesungguhnya dia adalah raja segala raja. Dia kaya. Karena apa? Hidupnya datang untuk menjadi berkat. Nah, waktu kita anak remaja punya mentalitas seperti ini, saya mau hidup saya jadi berkat, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang kaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang terakhir, kita harus tahu dulu, where is my place? Di mana tempat saya? Saya mau katakan kepada orang, teman-teman yang percaya pada Kristus, tempatmu itu sudah pasti, yaitu di dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi ayo kita punya mentalitas bahwa hidup saya sudah memiliki tempat yang pasti, yaitu di dalam kerajaan sorga. Jadi gak usah pusingin lagi tentang hal-hal yang lain. Yang kita perlu pikirkan sekarang begini adalah, seperti firman Tuhan katakan, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Emang kita masih hidup di bumi, tapi kita mulai mencari perkara-perkara yang kekal, bukan perkara-perkara yang sementara. Segala sesuatu yang teman-teman kerjakan, ingat tujuannya adalah untuk kekekalan nanti. Bukan hanya sekedar untuk hidup di bumi ini, tapi tujuannya adalah untuk kekekalan bersama dengan Kristus. Waktu kita tahu tempat saya dalam kekekalan, saya percaya cara hidup kita akan berbeda. Ya, kita nggak lagi hanya memikir, bagaimana saya di bumi, enggak, tapi kita berpikir bagaimana dalam kekekalan nanti. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, cita-cita saya semuanya menuju kepada kekekalan. Ya, maka hidup kita akan berbeda, pola pikir kita akan berbeda, cara bicara kita akan berbeda. Karena apa? Kita tidak hanya memandang apa yang ada di bumi, tapi kita mulai melihat perkara-perkara yang di atas. Saya pengen anak remaja hari-hari ini, mungkin dunia sekarang udah keren lah, dunia sekarang itu sudah modern, tapi stop, jangan hanya kita melihat kemodernan dunia hari-hari ini, tapi mulai lihat kepada nilai-nilai kekekalan. Itu yang harus kita tuju. Bagaimana hidup kita bisa berdampak, bagaimana apa yang saya kerjakan itu bisa berdampak bagi kekekalan. Amin. Saya yakin dan percaya waktu kita mengerti akan 5 hal ini ya. Saya ulang ya. Who are you? What I am? What inside me? What I have? And where is my place? 5 hal ini ketika kita mengerti, saya percaya status kita akan berbeda. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat diri kita, itu akan berbeda. Kita nggak lagi menjadi orang seperti kebanyakan yang tidak mengerti tentang status kehidupannya di dalam Tuhan. Saya berdoa biar malam hari ini teman-teman mengerti status saudara di dalam Kristus, sehingga saudara tidak sembarangan mengupload status saudara di media sosial. Saudara bijak, saudara itu mengerti apa yang saudara kerjakan. Ayat terakhir dalam Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman perhatikan, kita ini buatan Allah. Amin. Ya, kamu dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi saudara diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Jadi jadilah engkau anak muda, anak remaja, di mana statusmu itu mencerminkan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, bukan yang konyol, bukan yang buruk, tapi yang baik. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, saudara diciptakan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang saudara lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Biar teman-teman kita
mengerti status kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Ayo kita berdoa ya sebentar ya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Hamba menyadari bahwa hamba terbatas. Kami semua terbatas Tuhan dalam ibadah online ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. Apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, Roh Kudus kiranya membuat kami mengerti siapa kami di dalam Tuhan, status kami dalam Kristus, sehingga kami tidak menjadi orang yang salah, menjadi orang yang tidak mengerti tentang status kami dalam Tuhan. Kami akhirnya melakukan sebuah hal kebodohan, melakukan sebuah hal kekonyolan karena kami tidak mengerti status kami sesungguhnya. Tapi malam hari ini kami dibukakan dengan kebenaran firman-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami dikasihi, kami diampuni, kami ditebus, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami diciptakan oleh Engkau untuk melakukan pekerjaan yang baik. Biarlah hidup kami terus mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu bahwa pengakuan bukan datang dari orang-orang di luar sana, tapi pengakuan datang dari Kristus yang sudah mengasihi kami. Kami tahu bahwa kami disayang, kami diterima bukan karena prestasi-prestasi kami, tapi karena Kristus yang sudah menerima kami, mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mungkin dunia menolak kami, mungkin dunia tidak menerima kami, tapi kami mengucap syukur Kristus tetap menerima kami. Kristus tetap menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa, kalau ada hari-hari anak-anak-Mu yang mungkin Tuhan mereka merasa tidak berguna, mereka merasa Tuhan tidak mengalami kasih Tuhan. Aku berdoa biar malam hari ini Roh Kudus masuk dalam hati mereka, menjamah mereka, membuat mereka mengerti keberadaan mereka, status mereka dalam Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pulihkan setiap kami, sembuhkan kami Tuhan. Kalau ada hal-hal trauma dalam kehidupan kami, Tuhan sembuhkan pada malam hari ini, sehingga hidup kami berubah, hidup kami mengalami kemerdekaan. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Ucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you guys buat malam hari ini. Selamat malam minggu bersama keluarga kalian. God bless. Saya serahkan selanjutnya. Ya, makasih buat Kak Bona buat firmannya hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal. Dan mohon maaf buat tadi ada kendala sebentar. Jadi nanti ada kuis, tapi nanti kuisnya ada di IG story aja karena mungkin waktunya kurang cukup. Jadi see you next week.